Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Christian, Bapak Ibu sekalian, dan saat ini saya adalah rohaniwan di Gereja Kristen Baptis Jakarta di Jemaat Cengkareng. Dan dalam kerjasama dengan STTA, saya saat ini juga melayani sebagai dosen penuh waktu di STT Amanat Agung. Saya ingin menyampaikan salam dari rekan-rekan dosen yang lain kepada Bapak Ibu sekalian dan puji Tuhan untuk kerjasama yang boleh terus berlangsung antara STTA dan GKY PIK yang saat ini pun juga terus menerima mahasiswa kami untuk bisa belajar melayani di gereja ini. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Bapak Ibu pengurus sekalian. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema The True Repentance. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian dari Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke-10 Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silakan menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan di terjemahan edisi yang kedua. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ada seorang teolog yang mengatakan hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. "A fruitless Christian is no Christian at all." Orang Kristen yang tidak berbuah sebenarnya bukan orang Kristen. Perkataan ini memang terdengar agak keras Bapak Ibu sekalian. Tetapi perkataan ini setidaknya bisa memaksa saya, dan mungkin saya berharap setiap kita juga Bapak Ibu sekalian, untuk memikirkan sekali lagi bahwa di sepanjang kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah berbuah Bapak Ibu? Apakah sudah ada bukti perubahan yang nyata dalam hidup kita? Berapa banyak buah yang kita hasilkan selama kita mengikuti Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hal ini memang patut kita renungkan dengan sengaja dan serius Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang jika Bapak Ibu sekalian kita mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin 20-30 tahun menjadi orang Kristen Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar nanti akan memberitakan sekali lagi bahwa memang betul, a fruitless Christian is no Christian at all. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang tadi kita baca mengisahkan tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu sekalian. Di dalam pelayanan yang dia lakukan, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dia adalah orang yang dinubuatkan oleh Yesaya mengenai suara di padang gurun, yang memang akan jadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus yang akan memulai pelayanannya di usia yang ke-30-an tahun. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis ini memang dari kecil di padang gurun, dan satu saat dikisahkan yang tadi bahwa dia itu hadir di padang gurun Yudea dengan sebuah pesan yang sangat kuat yang mungkin tidak populer saat itu Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis itu mengatakan dengan sangat tegas bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat katanya. Bapak Ibu sekalian, Yohanes mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa sebetulnya nubuatan Yesaya yang ratusan tahun yang lalu itu sudah tergenapi. Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk membawa penghiburan bagi umat Israel. Tuhan Yesus hadir di tengah umatnya, dan Tuhan Yesus pun datang untuk memerintah dan menggembalakan umatnya. Tuhan Yesus datang untuk menjadi raja yang menghadirkan kerajaan surga itu di tengah dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam Injil Matius, Bapak Ibu, kerajaan surga itu merujuk kepada satu realitas di mana Allah itu memerintah atas dunia ini, di mana Allah itu menghadirkan kerajaannya di dunia ini melalui hidup dan pelayanan Yesus di dunia ini. Kerajaan Allah ini adalah sebuah realitas di mana memang Tuhan menunjukkan kepemerintahannya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan keilahiannya di dalam dunia ini. Dan untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk begini, di satu sisi memang kerajaan surga hadir di dalam dunia ini, Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mau mengampuni dan menyelamatkan mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kerajaan surga ini juga tetap akan memberikan hukuman, tetap akan memberikan konsekuensi kepada orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Mereka yang tidak bertobat akan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan murka yang akan datang, dan mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya Yohanes Pembaptis ini memberitakan sebuah perintah yang sangat jelas kepada orang yang ada pada waktu itu. Dia berkata dengan tegas, bertobatlah. Bapak Ibu, kalau kita melihat lebih jauh lewat satu pasal, di pasal yang keempat Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, kata pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah kata yang sama, yaitu bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini atau kata bertobatlah ini perlu kita pahami dengan baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena begini, pertobatan itu bukan cuma sekedar kita itu menyesali, bahkan menangisi dosa kita. Bahkan pertobatan itu bukan cuma bicara tentang kita yang mengubah pikiran kita saja. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah pertobatan yang total, yang menyeluruh, yang terjadi di dalam diri kita, mencakup seluruh kehidupan kita. Dan pertobatan di sini bicara untuk setiap kita, yaitu di mana kita berbalik dari dosa dan kita berbalik kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu mencakup seluruh area kehidupan kita. Mulai dari pikiran kita, mulai dari sikap kita, dan sampai pada tindakan kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ketika Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, bertobatlah, Yohanes Pembaptis itu sebetulnya ingin berkata kepada mereka hal penting ini, yaitu supaya mereka mengubah cara hidup mereka sebagai sebuah hasil dari perubahan yang utuh di dalam pikiran, di dalam sikap mereka, dalam kaitan dengan dosa dan kebenaran. Artinya Yohanes Pembaptis ini ingin menantang orang-orang pada waktu itu untuk sungguh-sungguh tidak hanya meratapi dosanya, tidak hanya menangisi dosanya, tetapi juga mengalami perubahan yang utuh di dalam dirinya. Dengan kata lain, Yohanes juga mengatakan bahwa orang yang bertobat sungguh-sungguh itu pasti buah pertobatannya itu kelihatan. Orang yang bertobat itu pasti bukan orang yang fruitless, bukan orang yang tidak berbuah, tetapi orang yang bertobat itu adalah orang yang berbuah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, mendengar seruan ini banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari sekitar sungai Yordan itu datang kepada Yohanes Pembaptis ini, Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sebagian dari mereka atau sebagian besar dari mereka itu datang
dan kemudian mereka mengaku dosa mereka, dan mereka setidaknya menunjukkan langkah awal buah pertobatan mereka, yaitu mereka memberi diri mereka dibaptis. Alkitab tidak mencatat berapa banyak orang yang bertobat dan minta dibaptis itu. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menduga ini orangnya tidak sedikit nih. Ini bisa sangat banyak. Kenapa? Karena sampai orang Farisi, orang Saduki, pemimpin agama pada waktu itu juga datang ke tempat Yohanes Pembaptis itu membaptis banyak orang itu. Saya duga memang mereka datang memang karena mereka agak penasaran gitu. Mungkin sedikit agak terancam. Ini kok ada orang yang seterkenal ini, orang yang dulu tinggal di padang gurun, tapi kok tiba-tiba pengikutnya bisa banyak. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa orang Farisi, orang Saduki, ini pemimpin agama pada waktu itu datang ke tempat Yohanes membaptis banyak orang pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia, saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia di ayat ke-7 ya Bapak Ibu sekalian. Di situ dikatakan orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Nah, tetapi Bapak Ibu setelah saya melakukan studi mengenai ayat ini, sebetulnya ayat ini tidak terlalu tepat diterjemahkan mereka datang untuk dibaptis. Ini bisa misleading, ini bisa membuat kita yang membacanya bisa salah paham dan mengira mereka mau dibaptis. Tapi sebetulnya kalau kita mengecek ke bahasa asli dan kemudian di terjemahan bahasa Inggris, ini sebetulnya dikatakan bahwa orang Farisi itu dan orang Saduki itu datang to the baptism. Datang ke pembaptisan itu, bukan untuk dibaptis. Itu sebabnya kemudian Yohanes Pembaptis itu tidak menyambut mereka dengan sukacita ya, ayo datang puji Tuhan gitu ya. Tidak, justru Yohanes Pembaptis itu memberikan teguran yang keras ketika mereka sampai di tempat pembaptisan itu. Yohanes Pembaptis mengatakan, hai keturunan ular berbisa katanya. Yohanes memang tahu bahwa para pemimpin agama ini punya motif tersembunyi ketika mereka datang di tempat baptisan itu. Entah mereka berusaha mengambil hati banyak orang untuk yang mau ikut Yohanes Pembaptis itu, atau justru mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan pada Yohanes ini. Terlepas dari apapun itu Bapak Ibu sekalian, Yohanes pun juga kembali menasehati mereka. Untuk apa? Untuk tidak berpikir bahwa mereka otomatis selamat hanya karena mereka keturunan Abraham. Dan hanya karena mereka jadi pemimpin agama pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan Yohanes ini menarik perhatian saya. Kenapa? Karena perkataan ini begitu keras sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkataan Yohanes Pembaptis ini ada seorang penafsir yang mengatakan seperti ini. Terlalu sering katanya dalam sejarah gereja, orang-orang menaruh kepercayaan pada hidup di negara Kristen. Penafsir tinggal di negara Kristen di Amerika. Dibesarkan dalam keluarga Kristen, menjadi anggota atau bahkan pemimpin gereja lokal, dan bahkan pada pengakuan verbal bahwa mereka telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Perhatikan kalimat berikutnya, namun tanpa bukti kehidupan yang berubah, tanpa bertekun dalam iman, semua dasar kepercayaan itu sia-sia. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah tanpa ada buah pertobatan itu, tanpa adanya bukti perubahan hidup dalam hidup kita, tanpa adanya bukti kita bertekun sungguh-sungguh di dalam iman percaya kita belum sungguh-sungguh bertobat. Dengan kata lain, tanpa adanya buah pertobatan itu, benar yang dikatakan di awal tadi bahwa a fruitless Christian is no Christian at all. Kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dari maut, itu adalah bukti Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga belum sungguh-sungguh merasa bahwa kita adalah orang berdosa. Fruitless itu adalah bukti bahwa kita belum betul-betul sadar bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan, butuh anugerah keselamatan dari Tuhan. Fruitless itu adalah tanda bahwa kita mungkin belum sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan yang sejati itu Bapak Ibu sekalian terbukti dari tindakan nyata untuk secara sadar
sadar, berbalik dari dosa, dan secara sengaja berbalik kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik di pikiran kita, baik di sikap kita, maupun di tindakan kita, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perbuatan, kata kuncinya di situ adalah berbalik dari dosa secara sadar. Dan berbalik kepada Allah secara apa? Sengaja. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, setelah kita mengaku percaya kepada Yesus, setelah kita mengaku bertobat kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian, tentu ketika kita berbalik kepada Allah, kita ini nggak tiba-tiba jadi orang yang udah tidak bisa melakukan dosa lagi gitu. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita bertobat Bapak Ibu, kita tidak tiba-tiba jadi orang yang merasa jijik sama dosa. Ketika kita berbalik kepada Allah, kita sejatinya memang perlu terus berproses untuk menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pertobatan itu bukan cuma bicara tentang satu momen, yaitu saat kita pertama kali percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi pertobatan itu adalah sebuah lifelong proses. Sebuah proses yang berkelanjutan, yang seumur hidup yang harus kita jalani dalam hidup kita kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Ada seorang penafsir yang mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa repentance atau pertobatan itu erat kaitannya dengan discipleship, dengan pemuridan, dengan menjadi murid itu. Dengan kata lain kalau kita lihat juga di sepanjang pelayanan Yesus, ketika Yesus memanggil orang dari hidupnya yang lama, Tuhan Yesus memanggil dia untuk apa? Mengikuti Yesus dalam kesehariannya. Kita bisa lihat bahwa Petrus itu tidak tiba-tiba jadi orang yang nurut-nurut aja sama Yesus. Dia tetap aja responsnya tuh suka spontan, ya, suka spontan. Dia mengaku bahkan di akhir ketika Yesus mau disalib Bapak Ibu, dia sok kuat. Padahal sebetulnya dia tidak kuat. Bapak Ibu sekalian, tapi apakah itu tidak menjadikan dia murid Kristus? Apakah itu berarti dia tidak bertobat? Betul Bapak Ibu sekalian, dia sebetulnya adalah orang yang bertobat dan dia sedang berproses terus untuk menghasilkan buah pertobatan. Ketika dia gagal, dia berubah. Ketika dia dimarahi oleh Tuhan Yesus, dia pahami amarah itu dan dia melakukannya. Ketika dia menolak Yesus, dia ditegur, dia meratapi, dan Petrus tidak berhenti nangis doang Bapak Ibu. Ketika ayam berkokok itu berbunyi, dia menangisi dirinya, dia menangisi dosanya. Tetapi kemudian ketika Yesus datang dan bercakap-cakap lagi kepada dia mengatakan apa? Dia mau taat ikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, benarlah oleh karena itu apa yang dikatakan seorang penafsir ini. Bahwa repentance, pertobatan itu bukan hanya satu peristiwa yang memulai kehidupan sebagai seorang Kristen, tapi merupakan proses seumur hidup dalam berbalik dan mengikuti Tuhan. A lifelong process of turning and following Jesus. Dari proses berbalik dari dosa, dari proses kemudian following Jesus inilah sebetulnya pertobatan atau buah pertobatan itu akan nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menjalani proses inilah, buah pertobatan itu akan kelihatan dalam hidup kita. Lewat proses turning and following yang lifelong proses ini, perubahan itu akan terjadi di dalam diri kita, di mana kita pelan-pelan akan menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Di mana buah pertobatan itu akan dirasakan real oleh orang lain. Dari yang tidak suka baca Alkitab, menjadi orang yang suka baca Alkitab. Dari orang yang tidak mau terlibat dalam pelayanan, bahkan cuma mau datang hari Minggu aja, menjadi orang yang mau terlibat dalam pelayanan di gereja. Dari orang yang masih suka hidup di dalam dosa tertentu, menjadi orang yang mau meninggalkan dosa itu dan hidup lebih lagi mengasihi dan melayani Tuhan. Itu pertobatan. Itu lifelong process of turning and following Jesus. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, saya tahu, dan Bapak Ibu pun juga pasti tentunya tahu, bahwa proses turning and following itu susah.
itu rumit. Bahkan mungkin ketika kita mencobanya, kita sedikit putus asa. Karena kok nggak bisa? Kok nggak bisa turning and following Jesus itu? Bapak Ibu sekalian, memang benar yang idiom yang disebutkan di Amerika sana bahwa old habits die hard. Memang kebiasaan lama itu susah untuk kita ubah. Mungkin saat kecil kita masih bisa belajar sesuatu dengan cepat. Masih bisa belajar keterampilan tertentu dengan cepat. Tapi once kita kemudian jadi remaja, pemuda, orang dewasa, kita kemudian punya anak dan punya cucu, Bapak Ibu sekalian, habits itu kebentuk, itu sudah mengakar dalam diri kita. Dan tidak heran kemudian bahkan habits yang bertentangan dengan firman Allah, habits itu pun susah untuk kita ubah. Bapak Ibu sekalian, di sebuah akun YouTube ya, ada seorang yang bernama Destin. Dia menceritakan atau dia melakukan sebuah eksperimen yang dia coba lakukan. Bapak Ibu sekalian, dia coba membuat sepeda yang unik. Sepeda yang kalau stangnya ke kanan, rodanya ke kiri. Kalau stangnya ke kiri, rodanya ke kanan. Bapak Ibu sekalian, dia pikir itu gampang. Dia sebagai orang yang suka atau biasa naik sepeda, ya, dia sudah usianya mungkin 30-an tahun pada waktu itu, dan dia sudah biasa naik sepeda yang agak normal gitu ya. Stang ke kanan, belok ke kanan, stang ke kiri, belok ke kiri. Tetapi kali ini dia coba bikin sepeda yang unik, yang bertentangan tadi arahnya gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat eksperimen yang dia lakukan, maka kita akan mendapati bahwa awalnya dia pikir dia bisa. Di palanya dia pikir dia bisa. Tetapi pas dia coba berkali-kali, entah jatuh berapa kali dia. Dia coba lagi, bahkan dikatakan dia bisa mengendarai sepeda ini setelah 8 bulan mencoba. Tentu nggak setiap hari dia cuma latihan sepeda gitu ya, dia tetap kerja, dia tetap melakukan aktivitas lain, tetap melakukan kesibukan lain, tapi di setiap hari dia tetap mencoba melakukan atau membangun kebiasaan baru ini. Dan menurut saya Bapak Ibu sekalian, ketika dia mencoba juga melakukan eksperimen yang sama kepada beberapa orang, dia bawa sepedanya, dan ternyata memang banyak yang nggak bisa juga. Dan Bapak Ibu sekalian, menurut saya memang ketika dia mencoba ya, dia ada satu saat ini dia agak lancar pakainya, tapi tiba-tiba kemudian dia juga akhirnya bisa terjatuh juga. Walaupun ujungnya itu dia lancar naik sepedanya. Eksperimen ini sebetulnya sederhana Bapak Ibu sekalian, tetapi eksperimen ini sebetulnya menunjukkan kebenaran ini bahwa old habits die hard. Mengubah kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan dalam hidup kita adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena memang kebiasaan itu sudah jadi second nature kita. Bahkan kita bisa lakukan itu tanpa berpikir terlebih dahulu. Karena kebiasaan yang lama itu sudah melekat dalam diri kita. Bahkan mungkin sudah terekam dalam muscle memory kita. Mungkin itu juga sudah sesuatu yang sangat nyaman buat kita. Sudah kita terbiasa melakukannya. Dan kita sudah senang melakukannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian tidak jarang. Kalaupun kita tahu kebiasaan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Allah, dengan kebenarannya, dan kebiasaan itu adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Allah, walaupun kita secara sadar tahu bahwa kebiasaan itu harus diganti Bapak Ibu sekalian, tetapi seringkali kita tidak menggantinya. Kenapa? Karena sesederhana kita memang mau lakukan itu dan bukan lakukan apa yang Allah inginkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya hidup Kristen itu adalah hidup yang turning and following. Terus-menerus dalam hidup kita, dan kita perlu terus mengupayakan hal ini dalam hidup kita. Meskipun old habits die hard, sebagai orang Kristen kita harus tetap berjuang, tentu dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, untuk mengubah kebiasaan kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Memang kita harus ingat, tanpa anugerah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita tidak akan bisa berubah. Tanpa karya Roh Kudus yang mengubahkan hati kita, menginsyafkan kita dengan dosa, kita pun tidak akan bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Bahkan di dalam proses kita pun, setelah kita bertobat, Roh Kudus akan terus menolong kita. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran teologis ini tidak meniadakan pentingnya kebenaran teologis yang lain. Tentang apa? Tentang respons
kita. Kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, maka harusnya ada tindakan yang nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di akhir khotbah ini saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh serius berjuang untuk membangun kebiasaan yang baru, kebiasaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan saya ingin membagikan langkah-langkah praktis yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sungguh-sungguh mau menghasilkan buah pertobatan itu. Saya belajar langkah-langkah ini dari seorang teolog yang bernama James Smith, yang memang banyak bicara tentang bagaimana kita harus membangun kebiasaan yang baru, yang sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk mengalami perubahan. Saya berharap ini bisa menjadi proyek ketaatan jemaat sekalian, saya pun juga demikian, yang bisa dilakukan bersama dengan kelompok kecil atau juga bersama dengan teman-teman seiman lainnya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah begini Bapak Ibu sekalian, yaitu kita perlu mencari komunitas untuk komitmen berjalan bersama. Kenapa kita harus cari komunitas? Desain kita sebagai manusia adalah desain bukan individual, tapi desain komunal, seperti Allah Tritunggal. Kenapa harus berkomunitas? Karena Bapak Ibu sekalian, tanpa ada orang lain, kita adalah makhluk yang paling expert making excuses untuk tidak melakukan apa yang kita sudah rencanakan. Bapak Ibu sekalian, Smith mengatakan begini, bahwa dia pertama-tama ketika dia mau membangun habit yang baru, dia itu berkomitmen untuk berkomunitas, untuk berjalan bersama dengan orang lain. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika kita berjalan bersama dengan orang lain, kita bisa saling mendukung satu sama lain, kita bisa berusaha bersama-sama, menanggung bersama-sama, dan saling mengingatkan, saling mendoakan. Dan bukankah ini yang firman Tuhan katakan, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, ketika saya berusaha mengubah kebiasaan saya, memang keberadaan orang lain itu sangat berpengaruh. Ketika saya gagal, saya bisa cari orang lain untuk menerima dukungan dari dia. Ketika saya salah, saya bisa ditegur oleh orang lain. Ketika saya latah, ya mungkin second nature saya atau muscle memory saya itu mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu atau respons yang tidak seharusnya, maka ada orang yang mengingatkan saya. Bapak Ibu, kehadiran komunitas ini penting, asal kita itu mau mengikat diri dengan komunitas. Yang menjadi bahaya adalah ketika kita bergabung dalam komunitas dan kemudian ketika kita ditegur, kita pergi jauh. Padahal kita tahu di dalam pikiran kita, dalam hati kita, apa yang dikatakan orang itu, teguran itu betul. Tapi kadang-kadang kita memang terlalu expert untuk bikin excuses. Udahlah, kayaknya komunitas itu bukan untuk saya. Kayaknya dia jahat. Kayaknya dia bermaksud yang buruk, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini langkah yang pertama, yaitu mencari komunitas untuk berkomitmen bersama dalam membangun kebiasaan yang baik sebagai buah pertobatan kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah memilih satu kebiasaan buruk yang ingin diubah. Seorang ahli spiritualitas Kristen menjelaskan bahwa transformasi hidup kita sebagai orang Kristen itu sebetulnya harus terjadi dalam aspek-aspek yang luas sekali. Aspek-aspeknya itu apa saja? Emosi. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita? Bagaimana kita mengendalikan amarah kita? Bagaimana kita mengendalikan rasa sedih kita, anxiety kita, iri hati kita, dan seterusnya. Yaitu hal lain adalah pemahaman yang kita punya. Pemahaman yang kita punya tentang siapa? Tentang Tuhan, itu yang utama. Kita perlu terus dikoreksi, perlu terus ditambah, sehingga kita boleh memahami Tuhan dengan lebih baik lagi. Pemahaman tentang hidup kita juga. Pemahaman tentang uang dalam hidup kita. Pemahaman tentang cita-cita. Pemahaman tentang kasih. Pemahaman tentang apapun dalam hidup kita, itu pun juga perlu kita lihat dan kita perlu terus koreksi, apakah itu sejalan dengan firman Tuhan. Kemudian gaya hidup kita juga Bapak Ibu. Ini bicara tentang pola konsumsi kita. Bicara tentang bagaimana kita mengelola uang, apa yang kita beli, apa yang kita tidak beli. Bicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu, apakah kita bekerja terus sampai keluarga kita terlantar, atau apa. Ini bicara tentang gaya hidup kita. Bicara juga tentang relasi kita dengan Tuhan.
Dalam hal kita membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ini juga bicara tentang relasi dengan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin ini agak jarang ya kita pikirkan, tetapi kadang-kadang dan bahkan sering Bapak Ibu, memang ini yang harus kita perhatikan. Dalam hal apa? Kadang-kadang ada orang yang terlalu malas untuk mengembangkan diri sendiri. Terlalu pasrah dengan diri, kualitas diri yang sekarang, dan dia tidak berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya, padahal Tuhan memang mau pakai dia lebih lagi. Ini bicara bagaimana kita mengasihi diri sendiri, seperti Tuhan mengasihi kita. Ini bicara tentang bagaimana kita mengendalikan diri sendiri, hasrat kita, keinginan kita, dan seterusnya. Ini juga bicara dengan relasi dengan orang lain. Ketika kita berelasi dengan orang lain tentang sikap kepedulian kita dengan orang lain kah? Atau kebiasaan yang kita lakukan dengan teman-teman kita kah? Entah itu saat nongkrong, entah itu saat party atau after party, apapun istilahnya. Itu kita perlu koreksi. Dan kita perlu periksa. Entahkah itu juga relasi kita dengan anggota keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita. Atau relasi dengan ciptaan Tuhan. Bagaimana kita memelihara lingkungan ciptaan Tuhan. Aspek transformasi Kristen memang seluas ini. Dan memang ini yang harus terjadi. Buah-buah pertobatan itu harus nyata dalam semua aspek ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau langsung mengubah semuanya, mungkin kita bisa overwhelm. Tapi mungkin hari ini proyek ketaatannya hanya satu saja, Bapak Ibu. Choose satu. Kebiasaan buruk, kebiasaan berdosa yang kita perlu ubah. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang kedua. Yang ketiga adalah memilih kebiasaan baru untuk melawan kebiasaan buruk. Old habits itu harus dikalahkan dengan new habit. Kebiasaan yang lama harus dikalahkan dengan kebiasaan yang baru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah dapat rekan tadi ya, udah ada komunitas, kita udah tahu kebiasaan buruk apa yang mau kita ubah, maka next step-nya adalah kita menentukan satu kebiasaan baru untuk melawan kebiasaan kita yang lama yang berdosa. Kita harus memilih kebiasaan baru yang sejalan dengan pribadi Kristus dan nilai-nilai kerajaannya. Kalau kita mau mengikis kebiasaan berdosa kita yang malas baca firman Tuhan, then maybe kita harus baca firman Tuhan sama-sama komunitas kita. Kalau kita kemudian jadi orang yang suka party sampai lupa diri, entah pulang jam berapa sampai jam berapa, minumnya kebanyakan gitu ya, sangat banyak sampai kita lupa diri dan melukai diri sendiri, mungkin kita perlu mengubahnya. Dengan apa? Dengan menolak ajakan teman. Kalau kita mau belajar meninggalkan kebiasaan lama kita yang suka marah, yang suka mendendam, dan kita harus menghasilkan new habit untuk apa? Untuk belajar mengampuni, belajar mengasihi orang lain. Bapak Ibu sekalian, ketika James Smith yang tadi saya ceritakan itu menceritakan pengalaman dia dalam proses merubah diri, waktu itu dia merubahnya satu hal yang sederhana yang mungkin kita jarang pikirkan adalah dia mengubah old habit yang makan tidak bagus, akhirnya kesehatannya nggak bagus. Dia ganti dengan apa? New habit. Dia makan makanan yang bersih, dia makan makanan yang bergizi, dia olahraga, dan kemudian dia lakukan itu bersama dengan partnernya. Siapa? Nggak banyak-banyak, satu orang. Siapa? Istrinya. Berdua mereka membangun kebiasaan yang baik itu. Dan yang menarik bagi saya ketika dia katakan begini, I began to exercise not because I enjoyed it, but because I knew it was good for me. Saya melakukan latihan ini, saya olahraga, saya melatih diri saya ini bukan karena saya menikmatinya. Bukan karena saya suka, tetapi karena saya tahu sesuatu itu adalah sesuatu yang baik untuk saya. Bapak Ibu sekalian, hal ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena suara yang ada di sekitar kita itu apa? Lakukan apa yang kamu suka. Lakukan apa yang kamu mau. Lakukan apa yang kamu inginkan. Sehingga kita lupa bahwa yang perlu kita lakukan adalah sesuatu yang baik untuk kita. Pertama-tama adalah sesuatu yang baik untuk kita. Pertama-tama adalah sesuatu hal yang membangun diri kita menjadi orang yang serupa dengan Kristus.
Alasan pertama kita melakukan sesuatu bukan karena kita suka lakukan itu. Tapi karena itu adalah yang baik untuk kita. Smith mengatakan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, melatih diri sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian, dia itu belajar pelan-pelan. Yang tadinya not enjoy, jadi menikmati exercise itu, menikmati gaya hidup yang baru itu, menikmati pola hidup yang baru itu. Memang pada akhirnya ketika kita memilih kebiasaan yang baru, kita harus memaksa diri kita untuk melakukannya. Itulah sebabnya partner penting. Karena untuk kita tahu bangun pagi, lebih pagi ke gereja, jangan telat, itu kita tahu. Sampai-sampai kalau nggak ada partner, itu alarm mau bunyi 2, 3, 4 kali pun udah terlalu too much excuses. Kita bisa off-in, udah capek lah. Kemarin dari jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya dan seterusnya. Dengan ada partner yang berjuang bersama, maka kita bisa melakukan sesuatu ini dengan baik. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kita perlu melakukan refleksi diri secara berkala. Dalam proses kita turning and following Jesus itu Bapak Ibu, kita pasti ada saat di mana kita jatuh. Ada saat di mana kita berhasil. Ada saat di mana kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu dalam proses itu, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu terus melakukan refleksi diri. Kita perlu terus memeriksa diri kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berhasil, kenapa kita berhasil? Kalau kita gagal, kenapa kita gagal? Dan kita perlu terus memikirkan hal itu sehingga kita memikirkan dan terus-menerus memikirkan bagaimana kita melatih diri, melatih kebiasaan yang baru itu sampai kebiasaan yang baru itu terekam dalam muscle memory kita. Sampai kebiasaan yang baru itu kita bisa lakukan sebagai second nature kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama tadi bicara tentang mencari komunitas, memilih kebiasaan buruk, satu saja, yang mungkin kita mau proyeksikan atau kita mau lakukan atau mau kita latih 1 tahun ini, melatih satu kebiasaan baru yang kita mau terus lakukan 1 tahun ini, dan melakukan refleksi diri. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita Bapak Ibu. Dan mengingatkan kita sekali lagi bahwa a fruitless Christian is no Christian at all. Pertobatan yang sejati terbukti dari tindakan nyata untuk secara sadar berbalik dari dosa dan secara sengaja berbalik kepada Allah dalam setiap aspek hidup kita. Biar dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus, kita juga bisa terus membangun kebiasaan yang baru yang sejalan dengan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang sudah bertobat. Dengan kita terus mencari komunitas untuk berkomitmen berjalan bersama, memilih satu kebiasaan buruk yang mau kita ubah, melatih satu kebiasaan baru yang mau kita pakai untuk melawan kebiasaan buruk itu, dan melakukan refleksi diri. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa.